Bab 2166 Pukul Aku. Apakah kamu berbicara tentang dunia sekuler yang tersegel? Sui Yueli tertegun sejenak, dan kemudian berkata, saya telah mendengar dari guru bahwa ada tempat seperti itu, tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Apakah ada kekurangan energi spiritual, dan tidak ada? Apa yang kamu tanyakan tentang sumber daya pelatihan? Ye Bufan awalnya bertanya dengan sikap mencobanya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mengetahuinya, dan dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia bekerja keras untuk menekan kegembiraan di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk tampil setenang mungkin. Sebenarnya, tidak apa-apa, saya hanya bertanya dengan santai. Saya mendengar bahwa banyak sekte pergi ke dunia sekuler untuk memilih murid yang berprestasi. Bukankah Anda, Paviliun Tianshui, sudah mempertimbangkannya? Pada titik ini, sedikit keraguan muncul di hatinya, dan dia menekan secara logika, benua Kunlun sangat besar dan memiliki banyak sekte. Seharusnya ada lebih dari beberapa orang yang bisa memasuki bumi melalui segel. Bagaimana mungkin merekrut murid di tempat itu? Sui Yueli menggelengkan kepalanya dan menyangkal pernyataannya. Paviliun Tianshui kami adalah salah satu dari 3 sekte bintang 8 di prefektur Tianluo. Setiap tahun, banyak murid berbakat yang meminta untuk bergabung, tetapi mereka tidak dapat memilih. Tidak perlu pergi ke tempat itu untuk mencari murid. Bufan baru pada saat itulah saya memahami bahwa mereka yang datang ke bumi melalui segel bukanlah sekte besar. Tapi tujuannya lebih dari itu. Yang terpenting adalah mencari tahu di mana segel itu berada. Peri air, tahukah kamu di mana segelnya? Saya mendengar dari guru saya bahwa segel itu berada di prefektur Tianxiong di wilayah utara, tetapi saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Sui Yueli berkata, saudara senior Ye, kamu tidak bisa. Apakah kamu berpikir untuk merekrut murid di dunia sekuler? Saya hanya bertanya dengan santai. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, sekarang Universitas Suimu kita baru saja didirikan, dan hanya ada 8 orang termasuk saya sebagai dekannya. Alangkah baiknya jika kita mencari kesempatan untuk menemukan beberapa murid dengan kualifikasi yang sangat baik, dan kamu juga bisa mengenal mereka. Eksotis. Oh, Sui Yueli hanya mengangguk dengan santai. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan tidak bertanya lagi. Beberapa orang berjalan sambil berbicara, dan tak lama kemudian mereka berada ribuan mil jauhnya dari kota Kekaisaran Daxing. Ye Bufan berhenti dan menangkupkan tangannya, peri air, tidak perlu mengirimmu ke sini. Silakan kembali. Oke, saya akan kembali dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dalam 3 bulan, kami akan berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius bersama. Sui Yueli sekarang menyadari kesenjangan antara dirinya dan Ye Bufan, dan merasakan perasaan mendesak di hatinya, ingin mengejar kultivasi pihak lain sesegera mungkin. Oke, sampai jumpa nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia memanggil Jiu Tian, dan semua orang melompat bersama dan terbang menuju langit dengan cepat. Melihat sosok mereka yang pergi, Sui Yueli merasakan kemurungan yang jarang terjadi di hatinya, serta sedikit keengganan. Dia telah terobsesi dengan kultivasi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti itu. Setelah kunjungan singkat, dia berbalik dan terbang menuju Paviliun Tianshui. Setelah memperoleh begitu banyak sumber daya di alam rahasia Tianluo, termasuk sebotol mata air Yangshen, dia masih memiliki waktu 3 bulan untuk meningkatkan dirinya sebanyak mungkin untuk mempersempit kesenjangan dengan pria itu. Ye Bufan dan yang lainnya naik ke Jiu Tian, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mengendalikan senjata spiritual tingkat rendah, dan kecepatan terbangnya sangat cepat. Setelah berlari kencang, menjelang malam, kami sampai di persimpangan Kerajaan Daxing dan Kerajaan Dasun. Oke, ayo turun dan istirahat. Ye Bufan melihat sebuah lembah kecil dengan lingkungan yang elegan di bawah, dan mengendalikan Jiu Tian agar jatuh. Begitu kakinya mendarat di tanah, kesadarannya yang kuat langsung memindai dan melihat seluruh lembah dengan jelas. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sini dan tidak ada bahaya, dia membuka istana Raja Naga dan melepaskan Nalan Yujia, Hu Yaoyao, Chu Lingqi dan lainnya. Semua orang telah menahannya selama berhari-hari dan sangat bersemangat untuk keluar.
Hanya Xiaoxing yang tidak mempedulikan hal ini, dia duduk di atas batu di sebelahnya dengan konsol game dan memainkan Tetris dengan hati-hati. Ye Bufan berjalan dengan gembira dan melihat ke bawah. Gadis kecil itu bekerja keras untuk mengatasi level ketiga. Namun setelah dimainkan beberapa kali, permainan berakhir, dan tulisan, game over, ditampilkan di sana. Xiao Qing mengangkat kepalanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, Saudara Ye, saya dapat dengan mudah melewati level kedua sekarang, dan saya sudah bekerja keras menuju level ketiga. Diperkirakan jika Anda memberi saya 1 bulan lagi, saya akan melakukannya bisa melewati level ketiga. Level 3. Tidak buruk, teruslah bekerja keras. Ye Bufan mengusap kepala kecilnya dan menunjukkan senyuman aneh. Setelah menyemangati gadis kecil itu, dia berbalik untuk melihat Nalan Yujia, Hu Yao Yao dan yang lainnya. Kami sangat terburu-buru hari itu sehingga kami mengirim orang-orang ini kembali ke Istana Raja Naga tanpa melihat seberapa jauh jangkauan budidaya mereka. Sekarang setelah melihatnya, Nalan Yujia telah mencapai puncak integrasi, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam gua. Hu Yao Yao dan Chu Lingqi keduanya telah mencapai tahap awal integrasi, dan tingkat kultivasi mereka juga meningkat pesat dibandingkan dengan budidaya mereka sebelumnya di alam pemurnian kekosongan. Pada saat ini, Jiang Fangzu menangkap beberapa binatang kecil yang tidak dikenal dan mulai membuat api dan memanggangnya. Hati Ye Bufan tergerak. Semua cairan roh duniawi pada saat itu diserap oleh Ye Erlang, dan dia tidak tahu level apa dia sekarang. Dia ingat dengan jelas pada saat itu bahwa dari 12 genangan cairan spiritual urat bumi, dia menyerap kurang dari 1 kolam, dan selusin orang yang tersisa bersama-sama tidak dapat menyerap bahkan setengah dari kolam tersebut Erlang. Seberapa kuat jadinya jika ia menyerap begitu banyak energi spiritual? Sambil berpikir, dia memindahkan Ye Erlang keluar dari Istana Raja Naga. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Ye Bufan mengelilinginya. Tidak seperti kultivator, dia tidak tahu level Ye Erlang sekarang. Pukul aku. Jika dia tidak bisa memeriksanya, dia hanya bisa mengujinya melalui latihan. Dia ingin melihat seberapa kuat dia setelah menyerap begitu banyak cairan spiritual urat bumi. Dia sekarang sebanding dengan puncak tahap integrasi, dan dia dapat menguji kekuatan Ye Erlang hanya dengan 1 percobaan. Ayo, pukul aku. Ye Bufan memberikan instruksi kepada Ye Erlang. Hah! Ye Erlang mematuhi perintahnya dan meninjunya tanpa ragu-ragu. Ye Bufan tersenyum tipis dan meninjunya. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar ledakan keras. Suaranya begitu keras sehingga aliran udara yang kuat menyapu domba panggang yang jaraknya puluhan meter ke langit. Di sisi Ye Bufan, kekuatan Ye Erlang membuatnya lengah. Dia merasakan sakit di lengannya, seolah-olah dia baru saja dihantam gunung besar. Seluruh orang itu terbang mundur seperti bola meriam, penglihatannya menjadi gelap, dan kepalanya terjun langsung ke dinding gunung di belakangnya, hanya menyisakan pantat dan kedua kakinya di luar, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Untungnya, dia memiliki sedikit keterampilan memurnikan tubuh, jika tidak, saya khawatir kepalanya akan berubah menjadi semangka busuk. Biarkan aku menghentikanmu, apa yang terjadi? Ye Bufan berada dalam kekacauan di dalam, dan dia hampir merasa ingin menangis. Saya awalnya berpikir bahwa dengan kultivasi saya sendiri, bahkan jika saya kalah, kekalahannya tidak akan terlalu buruk, tetapi saya tidak menyangka bahwa di bawah pasukan Erlang, saya bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Orang ini terlalu cuek, apa dia tidak tahu bagaimana menjadi lebih lembut? Bab 2167 Erlang yang menakutkan. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menatap kosong ke arah Ye Bufan yang tertanam di dinding gunung dan lupa menyelamatkannya sejenak. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Keluarkan aku secepatnya. Kepala Ye Bufan tertancap di dinding gunung dan dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa mengirimkan perintah mental lagi kepada Ye Erlang. Oh, Ye Erlang setuju dan bergegas. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya dan menariknya keluar. Petik 2 tanda tanya. Bang, hus. Kali ini, orang itu ditarik keluar, tetapi kekuatannya terlalu besar, dan dia terlempar ratusan meter jauhnya,
mematahkan 4 atau 5 pohon besar di langit, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ye Bufan hampir menjadi gila. Mengapa orang ini berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan seseorang? Untungnya, dia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam pelatihan tubuh. Jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa saat ini. Dia sangat marah, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut lain kali? Oh, Ye Erlang setuju dan berjalan ke arahnya lagi. Berhenti di sini, jangan datang dulu. Ye Bufan agak mengerti. Kekuatan orang ini meningkat terlalu cepat. Tubuh fisiknya belum sepenuhnya beradaptasi untuk sementara waktu, dan serangannya tidak penting sama sekali. Jika dia melakukannya lagi, lengan dan kakinya mungkin akan dicabut. Pada saat ini, Lu Sueman dan yang lainnya sadar dan dengan cepat membantunya bangkit dari tanah. Hu Yaoyao bertanya dengan prihatin, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Ye Bufan bangkit dari tanah dan tiba-tiba merasakan sakit di punggung dan kakinya sekarang. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Ye Bufan sempat tertekan, tapi segera menjadi bahagia lagi. Semakin kuat klonnya, semakin kuat pula klonnya, yang tentunya merupakan hal yang hebat. Hanya saja dia masih belum tahu seberapa kuat Ye Erlang. Sepertinya dia setidaknya berada di tahap Dongsu, tetapi level spesifiknya belum dapat ditentukan. Tiba-tiba hatinya tergerak dan dia melihat ke arah Xiao Xing di sebelahnya. Meskipun pertarungan di sini sangat meriah, gadis kecil itu hanya melihatnya sekilas, lalu mulai berkonsentrasi pada proyek Tetrisnya. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menarik minatnya kecuali konsol game di tangannya. "Xiao Xing, kemarilah." Ye Bufan melambai padanya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang sibuk." Keterampilan Tetris Xiao Xing tidak terlalu bagus, dan begitu perhatiannya teralihkan, sebuah permainan. Gadis kecil itu cemberut dan terlihat tidak senang. Ye Bufan berkata, "Xiao Xing, kamu dan Erlang bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Tidak, berkelahi dan membunuh itu membosankan," kata gadis kecil itu dan mengambil konsol game itu lagi. Sebatang es krim. Ye Bufan tidak punya pilihan selain menggunakan godaan makanan lesat. Gadis kecil ini memiliki dua hobi utama, yang satu makan dan yang lainnya bermain, dan dia tidak mempedulikan hal lain sama sekali. Setidaknya dua. "Aku ingin yang rasa talas." Mata Xiao Xing tiba-tiba berbinar. Ye Bufan memberi isyarat oke, setuju. "Cepat, aku masih sibuk," kata Xiao Xing, berbalik dan berdiri di hadapan Ye Erlang. "Perhatian, ambil tindakan," kata Ye Bufan dan mengirimkan pemikiran. Ye Erlang segera bergerak dan langsung meninju Xiao Qing. Xiao Qing sama sekali tidak sopan, dan juga mengangkat tangannya untuk menang. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan terdengar suara teredam. Aliran udara yang sangat deras menyapu, dan seluruh daging domba panggang yang baru saja diapit Jiang Fangzhu 100 meter jauhnya terbang ke langit lagi. Ini tidak menghentikan orang untuk makan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terbang dan menangkap domba panggang utuh yang melarikan diri. Dalam asap dan debu, Xiao Xing dan Ye Erlang mundur selusin langkah, dan sekarang mereka seimbang. Ini menarik. Kapan dia menjadi begitu kuat? Mata Xiao Xing berbinar, dan dia tiba-tiba mendapatkan semangat juang dan mulai bertarung dengan Ye Erlang. Dari segi kekuatan fisik, dia adalah monster, sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Ye Erlang saat ini, dia tidak memiliki keunggulan 100%. Keduanya melakukan pukulan keras, namun tidak ada yang bisa melukai satu sama lain. Dari segi kekuatan, Ye Erlang masih lebih unggul. Terlebih lagi, di bawah komando Ye Bufan, baik dari segi gerakan dan pengalaman bertarung, dia pasti lebih baik dari monster itu. Karena itu, setelah selusin gerakan, Xiao Qing ditekan sampai mati, yang membuatnya sangat marah, dan dia sebenarnya ingin menunjukkan tubuh aslinya untuk bertarung. Oke, itu saja. Tujuan tes telah tercapai, dan mereka bukanlah musuh hidup dan mati. Kemudian dia mengeluarkan 2 batang es krim dan mengirimkannya ke Xiao Qing. Hal ini meredakan amarah gadis kecil itu. Sambil makan es krim, dia pergi ke samping dan terus memainkan konsol gamenya. Ye Bufan sedang dalam suasana hati yang sangat baik.
Dia tidak pernah menyangka kekuatan Ye Erlang akan mencapai tingkat ini secara tiba-tiba. Kekuatan Xiao Qing sebanding dengan tahap akhir dari alam Dongsu. Dalam hal ini, Ye Erlang masih memiliki keunggulan dan tidak kalah dengan puncak alam Dongsu. Tampaknya begitu banyak cairan spiritual urat bumi yang diserap dengan sia-sia. Peningkatan kekuatan semacam ini sungguh menakjubkan. Kemudian dia mulai mempelajari Ye Erlang. Bagaimana orang ini bisa menyerap begitu banyak energi spiritual, dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindainya dengan cermat dari awal hingga akhir, dan setelah beberapa pertimbangan, dia secara kasar menemukan poin kuncinya. Pertama-tama, sebagai orang biokimia, Ye Erlang tidak memiliki ideologinya sendiri, jadi tidak ada iblis batiniah. Tidak peduli seberapa cepat tingkat kultivasinya meningkat. Selain itu, dia tidak berlatih seni bela diri apapun, dan apa yang dia jalankan bukanlah energi sejati. Dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menyerap energi spiritual. Dengan kata lain, dia dapat menyerap energi spiritual ke dalam setiap sel di tubuhnya. Dibandingkan dengan latihan biksu, cara ini secara alami jauh lebih cepat. Justru karena itulah cairan spiritual urat bumi terserap seluruhnya dalam waktu sesingkat itu. Berlatih dengan ahli biokimia adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Bufan hanya bisa memikirkan ini dan tidak bisa memikirkan sisanya, jadi dia hanya bisa mempelajarinya perlahan di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, Ye Erlang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan mungkin ada ruang besar untuk perbaikan di masa depan. Saat ini, seluruh domba Jiang Fangzhu hampir selesai dipanggang, dan semua orang duduk di depan api unggun untuk menikmati makan malam bersama. Lu Sueman berkata, "Xiao Fan, mengapa kita berhenti di sini untuk beristirahat? Bahkan jika kamu lelah, kamu dapat membiarkan aku mengendalikan Jiutian. Besok kita bisa mencapai kota Kekaisaran Dasun." Dia memang memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya berbicara, mereka bisa bergiliran dan istirahat selama 9 hari, jadi tidak perlu berhenti di sini. Ye Bufan berkata, karena kita harus menyelesaikan masalah sebelum pergi ke Kekaisaran Dasun. Jiang Fangzhu bertanya dengan ragu, "Saudara Ye, maksud Anda seseorang akan datang dan menimbulkan masalah bagi kita?" Petik 2. Tahu betul bahwa mereka telah memperoleh begitu banyak materi surgawi dan harta duniawi dari alam rahasia Tianluo. Akan aneh jika tidak ada yang iri. Terlebih lagi, dia memiliki banyak musuh sekarang, dan keluarga Du sendiri tidak akan menyerah. Belum lagi membunuh begitu banyak murid inti, bagaimana mungkin keluarga Du tidak takut dengan tingkat pertumbuhannya sendiri, dan mereka pasti akan memberantasnya. Pada titik ini, ekspresinya berubah dan dia melihat ke langit malam, orang-orang sudah ada di sini. Bab 2168, jangan sampai berdarah. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah pandangannya. Mereka melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit malam, mendatangi mereka dalam sekejap, dan kemudian mendarat di lembah kecil. Dua lelaki tua berambut putih yang memimpin adalah Du Sengkun, kepala keluarga Du, dan Du Rusan, sang tetua yang hebat. Di belakang mereka ada lusinan pria berbaju hitam, termasuk 20 pria kuat di tahap fusion dan 50 pria kuat di tahap pemurnian void. Terlihat bahwa keluarga Du hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka kali ini, dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai kemenangan yang luar biasa. Pada saat itu, tidak nyaman bagi mereka untuk mengambil tindakan di Danau Mingyue, jadi mereka diam-diam mengirimkan orang untuk mengikuti di belakang. Melihat kedatangan orang-orang ini, Jiang Fangzhu, Nalan Yujia dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung kapan saja seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ye Bufan berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. "Tuan Du, tetua pertama, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apakah Anda di sini untuk mengantar kami pergi? Suatu kehormatan besar bisa membuat heboh sebesar ini. Kamu benar, kami di sini untuk membawamu menemui Raja Neraka kali ini." Niat membunuh Du Rusan tiba-tiba muncul. "Wah, aku tidak bisa membunuhmu terakhir kali. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu kali ini." Saat dia menonton Ayolah, tanpa perlindungan Zhong Limei, Zhang He dan lainnya, orang-orang seperti Ye Bufan hanyalah daging di talenan mereka,
dan mereka dapat memotongnya sesuka mereka. Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh, seolah dia tidak terkejut sama sekali, dan berkata dengan riang, saya belum berencana untuk bertemu dengan penguasa neraka, jadi saya tidak akan mengganggu yang lebih tua. Jika Anda ingin pergi, saya bisa memberimu hadiah. Cheng. Jika dia lebih cepat, dia masih punya waktu untuk menyusul Du Chong. Petik 2. Kamu. Durusan sangat marah ketika dia menyebutkan cucunya yang sudah meninggal, tetapi dihentikan oleh Du Sengkun. Tetua pertama, jangan khawatir. Mereka semua sudah mati. Kami tidak peduli dengan waktu sesingkat ini. Setelah Du Sengkun mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Bufan. Wah, sejujurnya, apakah kamu membunuh Du Lang dan Du Bin? Bukan, itu aku. Ye Bufan mengakui tanpa ragu-ragu, mereka selalu ingin membunuhku, jadi aku menyingkirkan mereka semua dengan mudah. Dan menggunakan metode yang paling penuh belas kasihan untuk membiarkan mereka pergi dengan nyaman. Petik 2. Tentu saja, itu kamu. Du Sengkun telah menebaknya sebelumnya, tetapi sekarang setelah pihak lain secara pribadi menyetujuinya, dia tidak lagi ragu. Izinkan saya bertanya lagi, di mana tetua kedua Duruhai? Ye Bufan berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, kamu bilang orang tua itu sudah lama meninggal. Kali ini agak lama, dan kamu boleh tidak bisa mengejar ketinggalan. Nak, kamu berani menyentuh keluarga Duku satu demi satu. Kalian semua akan mati hari ini. Du Sengkun tampak murung, sekarang serahkan mata air bergizi dan materi surgawi serta harta duniawi yang diperoleh dari alam rahasia Tianluo, dan aku bisa menjagamu mayat utuh, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Alasan mengapa dia mengejarnya kali ini adalah untuk membalaskan dendam keluarga Du. Kedua, seperti dugaan Ye Bufan, pihak lain telah mencapai apa yang telah dia capai sekarang ketika dia baru berusia 20-an, yang sungguh menakutkan. Sebagai musuh, dia tidak boleh membiarkan pihak lain tumbuh seperti ini, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi keluarga Du di masa depan. Namun sebelum mengambil tindakan, ia harus mendapatkan harta karun itu di tangan lawan. Keserakahan akan membunuh orang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, memandang orang-orang di depannya dan berkata, Pak Tua Du, ini seharusnya menjadi seluruh kekuatan keluarga Dumu, kan? Ikuti saranku dan tarik kembali, sesegera mungkin. Jika tidak, tidak akan ada keluarga Du mulai sekarang. Anak yang sombong, coba saya lihat apakah kamu memiliki keberanian untuk menjadi sombong. Du Sengkun melambaikan tangannya, bunuh dia. Dia sendiri awalnya berada di tahap awal Dongsu, ditambah tetua durusan yang hebat, 2 orang Dongsu yang kuat, dan ada begitu banyak tahap integrasi dan tahap pemurnian, kekuatan semacam ini benar-benar kuat. Karena itu, menurutnya, situasi saat ini sepenuhnya ada di tangannya, dan pihak lain hanya bisa menderita kematian. Kepala keluarga memberi perintah, dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Durusan berdiri di dekatnya. Orang tua ini telah hidup selama bertahun-tahun dan benar-benar seekor rubah tua. Di permukaan, dia terlihat sangat marah, tetapi kenyataannya, dia diam-diam telah merencanakan di dalam hatinya. Ye Bufan memberinya firasat buruk. Pemuda ini terlalu acuh tak acuh. Sepertinya dia sedang menunggu orang seperti dia. Mungkinkah dia punya trik tersembunyi? Dia baru saja mencari di seluruh lembah dengan kesadaran spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan satupun master yang bersembunyi. Hal ini membuatnya semakin bingung. Apa kartu truf lawannya? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemuda ini jelas bukan orang yang menderita kerugian. Karena dia begitu tenang, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada Xiao Qing. Jiang Fangzu dan yang lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, tetapi gadis kecil ini bersembunyi di balik kerumunan, bermain-main dengan sesuatu. Tampaknya identitas gadis kecil ini sangat penting, dan dia tidak memiliki kultivasi, jadi mari kita tangkap dia dulu. Dengan seorang sandera di tangan, dia tidak takut dengan masalah apa yang mungkin ditimbulkan oleh pihak lain. Xiao Qing awalnya adalah monster yang berwujud monster, dan auranya berbeda dari seorang kultivator manusia yang kuat. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengenakan liontin giok tak kasat mata yang disempurnakan oleh Ye Bufan,
dia terlihat seperti orang biasa bagi orang luar. Karena itu, Durusan fokus padanya. Begitu Ye Bufan memiliki metode tersembunyi, dia akan membawanya keluar dan menggunakannya sebagai sandera. Biasanya, pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu berstatus tinggi akan meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap gadis kecil biasa. Tapi Durusan pada awalnya bukanlah seorang pria sejati, jadi dia tidak terlalu peduli saat ini, dan bergegas menuju Xiao Qing dalam sekejap. Arah yang dia pilih untuk menerobos adalah tempat Jiang Fangzu berada. Dia awalnya mengira pemuda itu masih bisa melawan. Tanpa diduga, pihak lain hanya tersenyum tipis, lalu menyingkir dan menyingkir. Melihat lelaki tua ini benar-benar mengincar Xiao Qing, Jiang Fangzu diam-diam merasa geli. Saat ini, tidak ada cara baginya untuk menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa bersembunyi dan menonton pertunjukan, dan dia harus bersembunyi jauh agar tidak mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Durusan merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak dapat menemukan apa masalahnya. Sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih gadis kecil itu. Xiao Qing sedang duduk di sana berkonsentrasi pada pekerjaannya, kedua jari kelingkingnya terus-menerus mengoperasikan tombol dengan ekspresi gugup dan serius. Namun pada saat ini, sebuah momentum besar menghampirinya. Meski tidak menimbulkan ancaman baginya, hal itu membuat jari-jarinya sedikit gemetar, dan dia menekan ke arah yang salah, lalu kata game over muncul di layar. Sialan, siapa yang melakukannya? Apa kau tidak melihat kalau aku akan mencapai level ketiga? Xiao Qing melompat dari tanah, seperti binatang gila. Setelah bekerja keras sekian lama, ini yang paling dekat dengan level ketiga. Melihat dia hampir sukses, tapi tiba-tiba disela, bagaimana mungkin dia tidak marah? Petik 2. Setelah ledakannya, Durusan langsung terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini akan memiliki aura yang begitu kuat. Dia adalah pria yang kuat di alam Gua Void, jadi mengapa dia merasa begitu takut di dalam hatinya? Perasaan yang sangat besar krisis membuatnya segera berhenti dan bersiap untuk berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Tangan Xiao Qing yang putih dan lembut telah menangkapnya. Bab 2169 Apa itu level ketiga? Durusan langsung tercengang saat merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Xiao Qing. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini sebenarnya berada di tahap Dongsu, dan tingkat kultivasinya masih lebih tinggi dari dirinya, setidaknya di tahap akhir Dongsu. Di saat yang sama, hatiku kacau, dan aku bahkan tidak menyentuh orang lain. Mengapa gadis kecil ini begitu marah? Apa tingkat ketiga itu? Tapi sebelum dia bisa mengetahui masalahnya, tangan Xiao Qing mencengkeram lehernya secepat kilat. Begitu saja, tetua tertua dari keluarga Du, pria kuat di tahap Dongsu, dipegang di tangannya seperti ayam, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Xiao Qing benar-benar kesal. Setelah bertarung selama berhari-hari, kali ini dia menjadi yang paling dekat dengan level ketiga. Setelah berlalu, kamu bisa pamer ke kakak Ye lagi, tapi semua ini dirusak oleh benda lama ini. Sialan, katakan padaku, dengan tangan mana kamu memukulku tadi? Tubuh Durusan tergantung di udara, tangan dan kakinya menendang, tapi tangan kecil lawannya seperti tang besi, tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Setelah menjadi penatua yang hebat selama bertahun-tahun, dia selalu menyendiri. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan karena diintimidasi. Katakan padaku, tangan mana yang baru saja kamu gunakan? Melihat dia tidak berbicara, Xiao Qing menjadi semakin marah. Durusan hampir menangis. Kamu menjepit leherku begitu keras hingga hampir patah. Bagaimana aku tahu, apakah ada orang yang menindas orang lain seperti ini? Kamu tidak bicara, kan? Tulangmu cukup keras. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi keras. Xiao Qing sekali lagi marah dengan sikapnya tanganmu. Setelah berbicara, dia tidak sopan, mengulurkan tangannya yang lain dan meraih lengan kiri tetua agung itu. Kemudian terdengar suara retakan tulang, dan semua tulang di lengan hancur berkeping-keping. Leher Durusan tersangkut dan dia tidak bisa bernapas. Matanya begitu lebar hingga hampir menonjol dari rongganya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang gadis kecil. Di pihak Ye Bufan, semua orang tidak terkejut dengan penampilan Xiao Qing. Bagaimanapun juga, ini adalah monster tingkat 8 yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Mengenai situasi di depan mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi sejauh mungkin agar tidak terluka secara tidak sengaja oleh Xiao Qing yang marah. Orang-orang di keluarga Du tidak mengetahui hal ini, dan semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah tetua agung dari keluarga Du mereka yang seperti dewa, jadi dia dianiaya seperti ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan kepala keluarga, Du Sengkun, terkejut. Perhatiannya selalu tertuju pada Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka gadis kecil ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Pada saat ini, dia kembali sadar dan berteriak dengan cepat, "Apa yang kamu lakukan?" sambil berdiri diam. "Cepat selamatkan tetua agung itu." Sambil memberi perintah kepada bawahannya, dia mengawasi Ye Bufan dan yang lainnya untuk berjaga-jaga datang untuk membantu. Anehnya, pihak lain hanya melihatnya sambil tersenyum, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak berniat mengambil tindakan. Keluarga Du segera menyerbu ke depan, dan lebih dari selusin pria kuat di panggung gabungan bergegas menuju Xiaoxing, berharap untuk menyelamatkan Durusan. "Semut sialan, keluar dari sini." Xiaoxing sangat marah sehingga dia tidak bisa mentolerir orang-orang ini dan mengusir mereka. Dengan ledakan keras, selusin orang terlempar karena pukulannya, dan masing-masing meledak menjadi bola kabut darah di udara. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Semua orang tercengang sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis kecil ini memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat dan sangat kuat. Orang-orang di belakang segera berhenti. Dengan tingkat kultivasi mereka, tidak ada perbedaan antara pergi dan mati. Du Sengkun juga tercengang. Pada saat itu, dia merasakan paksaan besar yang datang dari Xiao Qing, yang membuatnya gemetar. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini? Tahap akhir Dongsu atau puncak Dongsu. Kapan orang sekuat itu muncul di negara bagian Tianluo? Xiaoxing mengabaikan kerumunan yang tercengang sama sekali, dan kemarahan di hatinya belum hilang. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan Durusan yang lain, lalu mematahkan lehernya dengan sekali klik. Tetua tertua dari keluarga Du meninggal seperti ini dengan hati yang penuh duka. Jika Anda ingin membunuh seseorang, mengapa lengan Anda patah? Bukankah lebih baik bersenang-senang saja? Dan apa sih tingkat ketiga itu? Meski begitu, Xiao Qing masih belum merasa lega, dan melemparkan tubuh Durusan ke tanah, lalu menginjaknya, langsung menginjak lelaki tua itu ke tanah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di keluarga Du, dengan tatapan mematikan di matanya. Du Sengkun benar-benar tercengang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Du sudah sangat siap untuk operasi ini. Saya pikir orang-orang dari 3 sekte besar mungkin datang untuk membantu, dan pihak Ye Bufan mungkin akan melawan dengan putus asa. Saya memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi saya tidak mengharapkan situasi ini. Melihat gadis kecil di depannya tidak berniat berhenti, dia buru-buru berteriak, "Lari!" Du Sengkun sekarang menyadari bahwa di depan Xiao Qing, membunuh mereka lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Sayangnya, sudah terlambat. Xiao Qing yang marah sudah bergegas mendekat. Dengan kekuatannya di tahap akhir Dongsu, dia bisa melancarkan pukulan dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan puluhan anggota keluarga Du hingga berkeping-keping. Dan sebagai monster, tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan di hati Xiaoxing. Membunuh seseorang tidak berbeda dengan menghancurkan seekor semut, dan tidak akan ada belas kasihan atau tertinggal. Hampir dalam 2 atau 3 napas, semua murid elit yang dibawa oleh keluarga Du terbunuh dan terluka, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Ketika Du Sengkun melihat pemandangan ini, dia tidak peduli dengan sakit hatinya. Sebaliknya, dia sangat ketakutan hingga dia sangat ketakutan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi Xiaoxing lebih cepat dan memblokirnya dalam sekejap. Merasakan niat membunuh di sisi lain, Du Sengkun benar-benar ketakutan, dan dengan cepat berteriak kepada Ye Bufan, "Aku menyerah, dan keluarga Du tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi."
Ternyata pemuda tadi bukanlah musuhnya. Dia tidak mengancam dirinya sendiri, semua yang dikatakannya benar. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi keluarga Du. Apakah kamu mengaku kalah sekarang? Sudah terlambat. Ye Bufan tentu saja tidak memiliki kebaikan seorang wanita. Jika orang seperti itu tetap tinggal, itu pasti akan menjadi bencana. Tanpa perintahnya, Xiao Qing tidak berhenti sama sekali, dan menyerang dengan niat membunuh. Tidak, Du Sengkun meraung enggan, lalu meninjunya dengan cara yang sama, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun jarak antara dia dan Dong Su di tahap selanjutnya terlalu besar. Saat kedua tinjunya bertabrakan, lengannya hancur, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut darah. Setelah menyingkirkan semua orang ini, kemarahan di hati Xiao Xing akhirnya bisa dilampiaskan. Dia jatuh dari udara, mengambil konsol game dan duduk di sampingnya untuk memulai kembali. Orang miskin seperti keluarga Du, mereka hanya bisa kebingungan setelah mati, tidak tahu di tangan siapa mereka mati, apalagi kenapa mereka mati. Jika Durusan diberi kesempatan lagi untuk kembali, dia harus mencari tahu apa level ketiga sebelum dia merepotkan Ye Bufan. Ye Bufan tidak mengambil tindakan apapun, dan keluarga Du benar-benar tersingkir. Dia mengeluarkan beberapa bola api satu demi satu, memurnikan tubuh orang-orang ini sepenuhnya, dan kemudian semua orang duduk untuk makan lagi. Tidak lama setelah dia duduk, tiba-tiba sesosok tubuh berlari dari kejauhan lalu mendarat di depan semua orang. Bab 2170 Plot Villa Senjian. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Oh, manajer umum, mengapa kamu ada di sini?" Orang yang datang tidak lain adalah Zhang He. Dia melambaikan tangannya, "Saudara Ye, saya telah berhenti menjadi manajer umum keluarga kerajaan dahulu kala. Sekarang saya hanya seorang penipu. Kultivator nakal, panggil saja saya saudara mulai sekarang." Ye Bufan tidak peduli bahwa pihak lain bukan lagi seorang Kasim, jadi masuk akal baginya untuk tidak menjadi Kasim, manajer umum. Ye Bufan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhang, mengapa kamu ada di sini?" Semua orang sedikit penasaran, lagi pula, mereka dan Zhang He baru saja berpisah belum lama ini. Itu saja, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Du berencana mengambil tindakan terhadap saudara laki-laki saya, jadi saya bergegas untuk melihat apakah saya bisa membantu. Apakah hantu itu tidak datang? Tidak, kami tidak melihat siapapun dari keluarga Du. Meskipun Ye Bufan masih muda, dia telah mengalami terlalu banyak hal dan sudah menjadi orang tua. Mengetahui bahwa Anda hanya mengucapkan beberapa patah kata saat bertemu seseorang, lebih baik jangan mengungkapkan kartu truf Anda dengan mudah. Zhang He berkata, "Oh, mungkin saya lebih cepat dari mereka. Ayo, lakukan ini. Saya akan tinggal dan mengawal saudara saya sebentar untuk menghindari kecelakaan." Ye Bufan ragu-ragu dan berkata, "Itu tidak perlu. Saya merasa kasihan telah mengganggu, kamu menyukai ini. Apa artinya ini? Jika kamu mengatakan itu, kamu mengasingkanku." Zhang He melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, "Aku berhutang segalanya padamu atas diriku hari ini. Kebaikan seperti ini harus dibayar kembali. Jika tidak, siapa yang kamu lakukan? Menurutmu begitu?" Pada titik ini, Ye Bufan tidak bisa menolak dan berkata, "Lalu ada saudara Lao." "Tidak apa-apa, urusanmu adalah urusanku. Mengapa kita harus bersikap sopan antar saudara?" kata Zhang Hezeng, dan tiba-tiba beberapa sosok lagi datang berlari kencang dari kejauhan. Setelah mendarat, Zhang Lao Zhong Limei dari Senjian Villa, diikuti oleh dua pria paruh baya di belakangnya. Salah satunya adalah tetua kedua Ma Yuanwu, yang budidayanya berada pada tahap awal alam Dongsu, dan yang lainnya adalah tetua ketiga Dong Zhongmou, yang berada di puncak tahap integrasi. Di belakang ketiganya terdapat 7 atau 8 murid biasa yang budidayanya berada di atas tahap integrasi, termasuk Zhao Mingsen. Melihat kedatangan mereka, Zhang He melangkah maju dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, "Saudara Zhong, apakah kamu di sini untuk membantu saudara Ye juga?" "Benar, saya mendengar bahwa keluarga Du akan menyerang Dr. Ye. Jadi saya secara khusus mengundang dia untuk menjadi tamu di Villa Senjian kami." Zhong Limei berkata sambil tersenyum, "Dr. Ye,
Terlalu berbahaya di sini, silakan ikut dengan kami. Kembali ke Villa Senjian. Tuan Zong berjanji bahwa kami akan berada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu bahkan sehelai rambut pun di sana, bahkan keluarga Du atau Sekte Leiyun, bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, yang lebih tua tertarik. Tapi aku masih ada yang harus dilakukan, aku akan menangani urusan keluarga Du sendiri, jadi aku tidak akan repot. Dokter, Ye, jika Anda ada hubungannya dengan saya di Villa Senjian, saya akan segera mengatur seseorang untuk melakukannya untuk Anda. Anda pasti akan puas. Zhong Limei tidak punya niat untuk menyerah dan berkata lagi, saya di sini atas nama pemilik villa kali ini. Ayo, saya dengan tulus mengundang Anda, dan tolong jangan menolak dokter. Tidak perlu, Ye Bufan berkata, hanya aku yang bisa menangani urusanku, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukku. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan pergi ke Villa Senjian untuk mengungkapkan rasa terima kasihku secara langsung. Penolakan berturut-turut, Ma Yuanwu menjadi tidak sabar berkata dia berkata, Tetua Agung, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Tangkap saja orang seperti ini kembali. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Mereka awalnya mengira bahwa Senjian Villa benar-benar mengundangnya dengan tulus untuk menculik orang. Zhang He berteriak dengan marah, Zhong Limei, apa maksudmu? Saudara Zhang, jangan cemas, dengarkan aku perlahan. Zhong Limei masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, saya akan kembali ke villa. Setelah itu, pemilik desa mendengar bahwa Dr. Ye memiliki keterampilan alkimia yang ajaib, dan dia langsung tertarik dan mengundang Anda untuk datang ke Villa Senjian saya untuk membuat alkimia. Ye Bufan segera mengerti apa maksud pihak lain dan tersenyum dingin. Sepertinya Divine Sword Villamu ingin menculikku dan membuatkan alkimia untukmu selama sisa hidupku, kan? Sekarang sangat jelas bahwa Divine Sword Villa ingin menangkapku dan menjadikanku mesin alkimia mereka sendiri. Dokter, Ye, jangan berbicara terlalu kasar. Zhong Limei berkata, kami di Villa Senjian telah mengundang Anda dengan sepenuh hati. Kami akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan ketika Anda datang ke tempat kami. Kami dapat memenuhi semua permintaan dokter. Ye, persyaratan. Mengapa repot-repot berkeliaran di dunia? Saya masih mengkhawatirkan hidup saya kapan saja. Saya dengan tulus mengundang Anda, sungguh menyenangkan untuk mengatakannya. Kata Ye Bufan, hentikan kekhawatiran Anda, saya tidak akan pergi apapun yang terjadi. Nak, apakah kamu malu? Aku benar-benar menganggap diriku sebagai pribadi. Kamu harus pergi hari ini meskipun kamu tidak pergi. Ma Yuanwu berteriak dengan keras, kamu tidak hanya harus pergi hari ini, tetapi semua orang di dalam kamu harus pergi. Harta karun itu juga harus diserahkan, termasuk api aneh dan mata air bergizi. Ye Bufan berkata dengan marah, sepertinya Villa Senjianmu tidak hanya ingin merampok orang, tetapi juga merampas hartaku. Zhong Limei berkata sambil tersenyum. Dokter, Ye, mengapa Anda begitu marah? Anda akan tinggal di Villa Senjian saya selama sisa hidup Anda. Kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Apa yang menjadi milik Anda secara alami adalah milik kami. Zhang He berkata dengan marah, Zhong Limei. Jangan melangkah terlalu jauh. Saudara Ye adalah pemimpin muda. Dalam 3 bulan, dia akan mewakili prefektur Tianluo kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, saya berpikir dengan cara yang sama sebelumnya, dan saya menyukai bakat. Tapi sekarang saya tidak terlalu peduli. Meskipun kehormatan negara Tianluo sangat penting, itu tidak sepenting kehormatan negara Tianluo, kepentingan Villa Senjian saya. Ye Bufan mencibir, Villa Senjian yang luar biasa, bagaimana jika saya tidak pergi? Ma Yuanwu mengerutkan bibirnya, wah, kamu pikir kamu ini siapa? Berpikir bahwa Zhang He dapat melindungi Anda. Ye Bufan berkata dengan dingin, kalau begitu cobalah. Zhong Limei mengangkat tangannya untuk menghentikan Ma Yuanwu dan berkata lagi, Dokter Ye, kami masih menjalin hubungan, meskipun saya tidak ingin menyakiti harmoni. Saya ingin membunuh Anda,
tetapi ada begitu banyak orang di sekitar Anda. Begitu saya mengambil tindakan, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh 1 atau 2 orang, dan Anda tidak akan merasa sehat saat itu, bukan? Tetua, mengapa kamu berbicara begitu sopan kepada seorang anak muda? Dong Zongmo berkata langsung, pemuda bermarga Ye, sejujurnya, kalian semua harus pergi bersama kami hari ini. Ketika kamu sampai di sana, buatkan ramuan untuk kami, jika tidak, Anda akan dikelilingi oleh semua orang ini mati. Zhao Mingzhen juga meremas ke depan dan berkata dengan wajah bangga, anak muda bernama Ye, inilah yang akan terjadi jika kamu memprovokasi saya di Villa Senjian. Ye Bufan akhirnya mengerti. Ternyata orang-orang ini sudah berencana untuk menggunakan diri mereka sendiri. Orang-orang di sekitar Anda memaksakan diri untuk tunduk. Begitu dia setuju, dia akan menyempurnakan ramuan untuk mereka seumur hidup dan menjadi mesin pemurnian ramuan di Villa Senjian. Jiang Fangzu tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, bah, kalian yang tidak tahu malu, keluar dari sini. Kakak laki-lakiku tidak akan membuatkan obat untukmu. Petik 2. Ye Bufan berkata, aku tidak akan pergi bersamamu, keluar dari sini. Nak, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Petik 2. Ma Yuanwu berteriak dengan nada membunuh, percaya atau tidak, saya akan membunuh beberapa sekarang untuk menunjukkannya kepada Anda. Kilatan kepanikan melintas di mata Ye Bufan, dan dia berdiri di depan Xiao Xing, jika ada di antara kalian yang berani menyentuh adikku, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Ma Yuanwu terkekeh, sepertinya kamu peduli dengan gadis kecil ini, kan? Kalau begitu aku akan membunuhnya dulu dan menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan kakinya, berjalan mengelilingi Ye Bufan seperti hantu, dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Xing, yang sedang berkonsentrasi.